Raja yang Maha Suci, yang sejahtera, yang memberi yang beri keamanan, yang mengawali, yang Maha Gagah, yang Maha Kuasa, yang berhak sombong. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ialah Allah yang menjadikan, yang mewujudkan, yang membentuk rupa. Baginya lah nama-nama yang baik. Mensucikan baginya apa yang di langit dan di bumi, dan ialah yang Maha Gagah, Maha Bijaksana. Remaja, putra dan putri sekalian, kembali pada kesempatan malam hari ini kita mengkaji untuk mengenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang lalu kita telah melihat satu hadis qudsi dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana seorang hamba yang tidak mengenal Allah sampai berani memaki Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyalahkan Allah di dalam kehidupannya. Maka pada malam hari ini kembali kita akan melihat sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat diterima oleh akal pikiran manusia. Tujuannya tiada lain agar manusia berpikir dengan karunia akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di antaranya yang dapat kita perhatikan atau yang dapat kita pikirkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Mari sama-sama kita perhatikan firman Allah di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Al-Baqarah. Dan ayat ini kita hafal betul, karena ayat ini sering kita namakan dengan nama ayat di mana ayat kursi ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu diiringi oleh 70.000 malaikat. Karena begitu agungnya ayat kursi ini, di mana di dalamnya menerangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka siapa saja orangnya yang sebelum tidur dia membaca ayat kursi ini, Allah akan memberikan penjagaan kepadanya dan tidak ada yang dapat memudaratkannya kecuali kematian yang datang diberikan oleh Allah Subhanahu. Sering baca ayat kursi? Kapan? Pas lagi tahlil luang dibaca. Di luar tahlil nggak pernah dibaca. Ini kita. Maka setelah kita mengetahui keagungan ayat kursi ini, yang turunnya saja diiringi oleh 70.000 malaikat,
Maka sebagai umat baginda Rasul, agungkan tiap ayat yang diturunkan Allah Subhanahu, karena di dalamnya banyak manfaat yang apabila dibaca akan kembali manfaatnya kepada mereka yang mengamalkannya. Tidak terkecuali ayat kursi ini yang di dalamnya menerangkan tentang sifat-sifat Allah yang dapat diterima oleh akal pikiran manusia, agar mereka berpikir kalau ingin mengenal Allah Subhanahu, pengen kenal Allah, pengen. Mari diperhatikan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu. Allah, tiada Tuhan kecuali Dia. Dari kalimat ini dapat kita simpulkan, Allah langsung menerangkan kepada manusia, Allah adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Dia yang dimaksud adalah Allah Subhanahu. Masih belum jelas? Allah adalah Al-Hayyu, yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati seperti makhluk yang diciptakannya. Allah kekal kehidupannya, beda dengan makhluk seperti kita manusia. Ada masanya, ada waktunya kapan kita hidup di alam dunia. Ingat nih, jatah umur umat baginda Rasul dikatakan, inna a'mara ummati sittin au sab'in. Sesungguhnya umur buat umatku cuma 60 atau 70. Lama apa sebentar? Kalian yang umurnya sudah nyampe 20, kalau jatahnya 60, tinggal 40 tahun. Orang tua kalian yang sekarang usianya udah 50, tinggal 10 tahun. Sudahkah kita membahagiakan mereka? Pertanyaan besar. Kalau Rasul katakan inna a'mara ummati sittin au sab'in, enggak 60 ya 70, singkat betul. Kita tidak kekal hidup di alam dunia. Beda dengan Allah. Kalau pengen kenal Allah, Al-Hayyu, Dia yang maha hidup, tidak akan pernah mati untuk selama-lamanya. Tapi makhluk yang diciptakan Allah, manusia, jin, tumbuhan, binatang, bahkan malaikat, mereka semua akan mengalami kematian. Dalilnya jelas, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan mencicipi yang namanya mati. Dan mati ini datangnya tiba-tiba. Nabi yang bilang, al mautu yati baghtatan. Mati itu datangnya tiba-tiba, enggak pernah permisi dulu, enggak pernah pamit dulu kepada orang yang akan mengalami kematian. Udah siap? Ustadz, yang tua duluan kali yang mati, yang muda belakangan. Nggak ada judul. Mati itu nggak berdasarkan absen, nggak berdasarkan umur. Kapan dia datang, siapa saja bisa mati. Buat kita siap-siap,
Nih muka-mukanya, muka camat semua. Calon mati. Emang camat yang jabat, calon mati. Al-Hayyu, Allah yang maha hidup. Jadi kalau pengen kenal Allah, ingat Allah yang maha hidup dan Dia yang mematikan. Lalu Allah apalagi? Al-Qayyum, yang maha berdiri. Tidak akan ada yang mampu menjatuhkan Allah. Beda dengan manusia. Kita nih hidup di alam dunia, kadang-kadang saling menjatuhkan, kadang-kadang saling mendirikan. Tapi yang namanya Allah Al-Qayyum, maha berdiri. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menjatuhkan Allah subhanahu. Jadi kalau kalian terjatuh dalam hidup, bangkit, mohon kekuatan kepada Allah, jangan kepada yang lain. Belajar susah, minta pertolongan kepada Allah. Pernah begitu? Pernah begitu? Kebanyakan cuman pegang pala doang. Usaha jatuh, minta pertolongan kepada, jangan ke dukun. Begitulah Al-Qayyum, Allah yang maha berdiri, berdiri dengan sendirinya tanpa bantuan siapapun. Beda dengan kita manusia. Contoh, ketika kita masih kecil, kita diajarkan berdiri, kita diajarkan berjalan oleh orang tua kita. Setelah kita dewasa, ingin berdikari, kita pun dibantu oleh orang lain. Bahkan mungkin ketika kita tua, tenaga sudah berkurang, pikiran pun sudah pikun, dibantu oleh orang lain. Semuanya ini menunjukkan bahwa Allah yang maha berdiri dengan sendirinya, dan kita bisa berpikir dengan keadaan diri kita masing-masing. Benar apa enggak? Kalau enggak percaya tanya entar orang tua kita. Mak, waktu saya masih kecil diajarin jalan apa enggak? Dituntun, diajarin jalan, pas udah bisa jalan orang tuanya ditinggal lari. Ada kan yang begitu? Masih kecil diajarin ngomong supaya bisa ngomong, pas begitu udah pinter ngomong, orang tuanya dibalik-balikin omongannya. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Kagak mau ngaku. Nih, Allah la ta'khuzuhu sinatun, Allah tidak terkena yang namanya ngantuk. Beda sama kalian, beda nih sama kita. Kita baru buka kitab udah ngelenggut. Ngantuk nggak? Ngantuk. Coba megang HP, ngeliat HP 3 jam nggak ngantuk. Megang kitab, megang Quran, lah baru ngeliat udah angup. Allah nggak pernah yang terkena namanya ngantuk. Bayangkan kalau Allah ngantuk. Kalian aja nih nunggang motor ngantuk, celaka nggak? Celaka nggak? Nah kalau Allah terkena ngantuk, apa alam dunia ini nggak kalang kabut? Rusak semuanya. Karena dengan ngantuk semuanya akan hilang. Maka sifat Allah la ta'khuzuhu sinatun, tidak terkena yang namanya ngantuk, wala naum, begitu juga tidak terkena yang namanya tidur. Kalau kalian, apalagi yang doyan tidur, nyender dikit aja pules. Ada yang begitu? Bis makan nyari pojokan,
nyender, pulas terus. Allah tidak terkena yang namanya tidur. Allah pun lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Mana buktinya? Lihat, ketika Allah mau menurunkan sesuatu dari langit, adakah yang bisa mencegahnya? Hujan turun, kali gitu pawang hujan bisa nyegah, jangan turun, jangan turun. Nggak ada. Pawang hujan itu modalnya macam-macam. Paling banyak biasanya pakai rokok. Rokok disediain berapa bungkus. Orang hajatan, dia ngerokok terus. Hujan turun dia bengek, kebanyakan rokok. Enggak begitu. Kenapa? Karena yang di langit milik Allah. Mohon kepada Allah. Yang di bumi pun milik Allah. Lihat yang di bumi kalau Allah mau gerakkan, gunung batuk-batuk. Orang yang di sekitar gunung kabur. Laut ombaknya besar, yang di sekitar laut minggir. Bumi yang tadinya tenang tahu-tahu goyang. Yang lagi pada duduk amburadul, kabur semuanya. Siapa ini yang menggerakkan? Allah. Karena yang di bumi semuanya milik Allah, termasuk kita manusia. Nggak ada satupun yang luput dari milik Allah Subhanahu. Kenali ini. Man zallazi yasfa'u indahu illa biizni. Dan orang yang memiliki syafaat di sisi Allah tidak ada kecuali jika diizinkan oleh Allah Subhanahu. Nih kita di alam dunia bisa saling bantu. Yang namanya syafaat itu pertolongan, bantuan. Kita bisa membantu orang karena memang diizinkan Allah. Dengan apa kita membantu orang? Macam-macam. Yang pikirannya baik bisa membantu dengan pikirannya. Yang tenaganya kuat bisa membantu orang dengan tenaganya. Yang ilmunya ada bisa mengajarkan orang dengan ilmunya. Yang hartanya banyak bisa membantu orang dengan hartanya. Dan itu semua atas izin Allah. Kalau Allah nggak izinin susah. Contoh, berapa banyak orang yang punya pikiran tapi belum tentu pikirannya baik. Kan banyak kita punya teman. Kadang-kadang nih kita disuruh yang enggak. Banyak kayak begitu? Banyak enggak? Lo daripada susah banget nyolong aja udah nyolong. Ada teman yang begitu? Pikiran ada tapi belum tentu Ada orang yang tenaganya kuat tapi belum tentu bisa membantu orang dengan tenaganya. Kenapa? Malas. Ada pula yang ilmunya luas tapi belum tentu bisa mengajarkan orang dengan ilmunya. Dan ada pula yang punya harta banyak belum tentu bisa membantu orang dengan harta. Semuanya dengan izin Allah. Apalagi di akhirat. Di akhirat hanya orang-orang tertentu yang bisa memberikan pertolongan kepada orang lain. Termasuk kita. Anak bisa membantu memberikan pertolongan kepada orang tuanya. Kalau anaknya anak orang tuanya nih lagi mau masuk neraka,
Dia mohon kepada Tuhannya, ya Rob, jangan masukkan orang tua saya ke dalam neraka, karena dulu pernah mendidik saya, mengajarkan saya untuk mengenal Engkau, mengajarkan saya beribadah. Maka pada hari ini aku mohon kepadamu, selamatkan orang tuaku, jangan masukkan ke dalam neraka. Kalau anaknya soleh, insya Allah keluar orang tuanya dari neraka. Tapi kalau anaknya toleh, bukan soleh, toleh, pas orang tuanya mau masuk sorga, nih anak di sono nanti akan menuntut orang tuanya, ya Rob, jangan masukin orang tua saya ke surga, karena selama di alam dunia saya tidak pernah diajarkan ibadah, tidak pernah diajarkan untuk mengenal Engkau. Maka pada hari ini masukkan orang tua saya ke neraka, keluarkan dari surga. Ini orang tua lagi melangkah ke surga nggak jadi. Pertanyaannya, mau soleh mau toleh? Pilihan mas soleh. Ada yang ngurus pekerjaan repot, ada yang ngurus keluarga repot. Ini manusia. Tapi buat Allah, langit dan bumi saja tidak pernah membuat Allah repot. Padahal coba kalian pikirin, manusia ada berapa banyak? Satu RT aja. Binatang ada berapa banyak? Yang kita kenal belum seberapa dibandingkan yang gak kita kenal. Tumbuhan sama. Allah gak pernah repot ngurus manusia. Tumbuhan, binatang. Coba kita nih, orang tua kita aja punya anak 5, repot gak ngurusnya? Repot kagak. Yang satu baru bangun tidur, yang satu teriak pengen mandi, yang satu teriak lagi mau makan, yang dari jauh datang lagi minta jajan. Repot nggak? Repot. Baru beberapa orang, tapi Allah nggak pernah repot. Inilah kebesaran dan kekuasaan Allah. Wa huwal aliyul azim, dan dialah Allah yang maha tinggi dan maha agung. Yang harus kita ketahui kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kalian tahu itu semua tentang sifat-sifat Allah, maka kemudian Allah jelaskan lagi di dalam surat Al-Hasyr. Lihat, huwallahul ladzi la ilaha illahu, dialah Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia. Alimul ghaibi was syahadah, yang mengetahui perkara gaib dan perkara yang nyata. Beda dengan manusia. Manusia cuma tahu perkara yang nyata, sedangkan perkara yang gaib mereka tidak pernah mengetahuinya. Tapi bagi Allah, yang gaib dan yang nyata jelas betul di hadapan Allah subhanahu. Kenapa demikian? Karena Allah yang menguasai alamnya. Huwar Rahmanur Rahim, dialah Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Bedanya, pengasih diberikan Allah di alam dunia ini kepada siapapun. Orang yang beriman, orang yang tidak beriman Allah kasih. Contohnya mana? Rezeki. Sedangkan kasih sayang Allah hanya khusus bagi orang-orang yang beriman. Nanti di yaumil kiamah, ketika kita berada di akhirat, kasih sayang Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Kemana? Dimasukkan ke dalam surganya Allah. Pengen? Huwallahul ladzi la ilaha illahu, dialah Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia. Al-Malikul Quddus, yang menjadi raja dan maha suci.
Beda dengan manusia. Kalau manusia menjadi raja belum tentu penuh dengan kesucian. Contoh, para pemimpin yang ada sekarang, apa terjamin kesuciannya? Apa terjamin kesuciannya? Kagak. Gak usah jauh-jauh, tingkat RT RW saja terjamin kesuciannya. Enggak. Naik dikit kelurah kecamat terjamin kesuciannya. Kagak. Tapi Allah Al-Malikul Quddus yang merajai dan maha suci. Allah adalah As-Salam yang memberikan keselamatan, yang selalu menjaga. Beda dengan kita. Kita nih jagain orang belum tentu mampu 24 jam. Contoh kalian yang punya adik masih kecil, coba jagain adiknya berapa lama? Berapa lama? 15 menit aja ribut mulu. Al-Mu'min, Allah pun yang memberikan keamanan. Al-Muhaimin, Allah pun yang menjaga. Al-Aziz, Allah pun yang maha gagah. Al-Jabbar, Allah pun yang menguasai. Al-Mutakabbir, Allah yang berhak Sombong. Manusia boleh sombong enggak? Agak. Boleh sombong enggak? Agak. Kalau ada manusia yang sombong, suruh ngaca. Udah sebesar apa tuh di kacanya? Karena kata Allah begini, Al-kibriya'u libasi, kesombongan itu pakaianku, kata Allah. Kalau ada orang yang pakai pakaian Allah, kegedean. Contoh kalian aja nih, pakai baju kegedean, bagus nggak? Agak. Cakep nggak? Jelek. Kalau nggak percaya ntar dah di rumah, pakai pakaian yang gede, yang lebih besar dari badan kita, nggak ada pantas-pantasnya. Begitulah manusia yang sombong, nggak pantas. Sombong karena kepintarannya. Kepintaran manusia ada batasnya. Sombong karena jasmaninya, rupanya yang bagus, udah aki-aki, udah nenek-nenek jelek. Sombong dengan harta, mati kagak dibawa. Kira-kira mau disombongin apaan? Maka al-mutakabbir hanya milik Allah. Subhanallahi amma yusrikun, maha suci Allah dari semua perkara yang menyekutukannya. Ingat, kata Allah di dalam Al-Quran, pengen ketemu Allah. Pengen ketemu Allah. Pengen. Modalnya apa? Modalnya apa? Mati. Kalau mati jalannya, bukan modal. Jalannya mati dulu. Cuma ada modalnya. Kalau pengen ketemu Allah. Lihat firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir. Paman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan shalihan wala yusrik bi ibadati rabbih. Kagak ada yang hafal? Kagak ada yang hafal? Enggak. Lah malam Jumat ngapain aja? Main game. Baca surat Al-Kahfi. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Kata Allah begitu. Allah yang bilang, paman kana yarju liqa'a rabbih, siapa saja orangnya yang ingin berjumpa dengan Tuhannya. Modal yang pertama, fal ya'mal amalan sholihan, harus memiliki amal soleh, amal yang bagus. Kalau amalnya nggak bagus, Allah nggak mau ketemu.
Asik don ustadz kagak mati-mati. Mati mah tetap. Tapi Allah tidak akan memandang dia karena keburukan yang dilakukannya. Dia tidak akan pernah melihat Allah. Padahal orang kalau melihat Allah, diriwayatkan oleh Nabi nanti di akhirat 40 tahun bengong, kagum. Sekarang siapa yang kalau melihat orang kagum apa 40 tahun bengong? Belum. Kali gitu ngeliat artis kita bengong 40 tahun. Nggak ada. Lihat idola penyanyi bengong 40 tahun. Kagak. Ada? Enggak. Nggak ada. Enggak ada. Modalnya satu tuh tadi. Fal ya'mal amalan solehan, harus punya amal soleh. Yang kedua, wala yusrik bi ibadati, jangan menyekutukan Allah ketika beribadah. Bagaimana cara menyekutukan Allah? Percaya kepada selain Allah. Contoh. Ini contoh nih. Kalau ada kupu-kupu datang ke rumah, wah, bakal banyak tamu nih. Tamu pasti datang nih. Ada yang begitu? Banyak. Hati-hati. Ada lagi suara burung Ditutit. ada yang mati nih. Lah burung kagak bunyi juga mati mah jalan terus. Ada. Hati-hati. Ibadah sih ibadah, tapi percaya kepada selain Allah. Dia udah tahu semuanya bakal mati. Gak perlu pakai ada suara burung. Dia udah tahu tamu mungkin pasti datang. Kenapa? Karena memang begitu, namanya makhluk sosial. Saling silaturahmi. Enggak perlu pakai ada kupu-kupu. Jelas? Yakin semuanya hanya karena ketetapan Allah. Wala yusrik bi ibadati. Dan perilaku yang seperti itu namanya tatoyur. Berangan-angan dia. Ingat, kata Allah, ana inda zonni abdi, aku itu tergantung sangkaan hambaku saja. Dia baik sangka kepadaku, kebaikan aku berikan. Tapi kalau dia buruk sangka kepadaku, keburukan yang aku berikan. Maka ingat, kalau ibadah jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Inilah bekal kita kalau pengen berjumpa dengan Allah. Jangan menyekutukan Allah. Siapa orangnya yang di alam dunia menyekutukan Allah, maka iman Islamnya tidak akan pernah diterima Allah. Ibadahnya, amal solehnya gugur, tidak diterima Allah. Hati-hati. Orang yang menyekutukan Allah, taruhannya adalah imannya. Allah adalah huwallahul khaliqul bari. Allah yang menciptakan rupa dan bentuk, al-musawwir. Kalian nih, kita enggak pernah meminta bentuk kita kayak begini. Tapi semuanya Allah bentuk, Allah serupakan ketika kita di rahim ibu masing-masing. Ada yang jenisnya laki-laki, ada yang jenisnya perempuan. Kita pun gak pernah mesen, ya Rob, pas lahir kulit saya putih. Ada yang pernah mesen? Enggak. Ya Rob, saya kalau lahir kulit saya hitam. Enggak ada yang pernah mesen. Semuanya Allah yang berandal. Ya Rob, saya kalau lahir hidung saya mancung. Enggak ada yang pernah mesen. Kali gitu ada yang mesen, ya Rob saya mah pesek aja dah. Enggak ada. Allah yang membentuk semuanya.
Dan ini yang harus kita sadari. Maka syukuri apa yang Allah Berikan. Nih kita dikasih bentuk badan jangkung, syukur Alhamdulillah. Pas ada rambutan udah pada mateng, gampang nyambretnya. Ya. Gitu kan? Ya. Yang dikasih badannya pendek, Alhamdulillah. pas ada portal kagak pakai nunduk, gitu. Ya kan? Ya. Yang dikasih kulitnya putih, Alhamdulillah. malam jalan kelihatan. Ya. Ya kan? Ya. Yang dikasih kulitnya hitam, Alhamdulillah. pas siang-siang mulai senang tuh kulit. Syukurin semuanya. Allah yang wa huwal azizul lahul asmaul husna. Bagi Allah nama-nama yang bagus. Nih kalian dikasih nama bagus-bagus, maka ketika manggil nama, panggil namanya yang nama Allah bagus-bagus. Namanya Asmaul Husna. Ada berapa? Ada berapa? 99. Enggak kurang. Bukannya enggak kurang, itu yang tahu. Jaminannya orang yang hafal asma Allah 99 surga. Pengen masuk surga? Pengen. Hafalin Asmaul Husna. Udah hafal? 99. Udah hafal? Kagak nyambung, pengen masuk surga tapi enggak dihafalin. Yang 99 aja enggak Apa? Itu nama Allah yang ada di dalam Al-Quran. Sebetulnya sampai 1000. Berapa? 1000. 99 kagak apal, apalagi 1000. Keder. Uyang. Asmaul Husna sampai 1000. Di dalam Taurat ada, di dalam Injil ada, di Al-Quran ada. Yang diketahui malaikat lain lagi, para nabi lain lagi. Kita gak usah jauh-jauh, 99 aja dah apalin. Insya Allah kalau kita mengamalkannya, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Amin. Amin doang kenceng. Ngapalin? Mau dihafalin gak? Bener? Benar. Besok dites satu-satu. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Dialah Allah yang maha suci. Bagi Allah kekuasaannya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa huwal azizul hakim. Allah yang maha gagah, Allah yang maha bijaksana. Nih, saking bijaksananya Allah. Yang beriman, yang gak beriman sama. Hidup di alam dunia nggak dibeda-bedain. Rezeki dikasih, napas keluar masuk sama. Inilah bijaksananya Allah. Orang yang berusaha pasti dikasih hasilnya. Inilah bijaksananya Allah. Maka kenali sifat-sifat Allah. Kalau ingin kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah kenal? Udah kenal? Inilah kewajiban kita. Pergunakan akal dengan sebaik-baiknya supaya kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya ibadah. Ibadah. Apa yang diwajibkan Allah kerjakan. Apa yang dilarang Allah tinggalkan. Jelas? Jelas? Inilah kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah di lain waktu dan kesempatan baru kita lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan?
Ya. Kalau tidak ada yang bertanya, untuk hari ini kita cukupkan. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini memberikan manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhil karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma tawwil umurana wa sahih jasadana wa qdi hajatana wa qsir amwalana wa auladana wa habibna linnasi ajma'in wa taba'adal dawata bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman wa syakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna tukunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya ilahana innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa fikina ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu wa ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah Amin. wa qina azabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Amin. wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.